Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang proyeksi miring ya. Proyeksi miring. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang proyeksi isometris, kemudian proyeksi dimetris. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proyeksi miring. Ya. Pada proyeksi miring, sumbu X itu berhimpit dengan garis horizontal atau garis mendatarnya. Dan sumbu Y mempunyai sudut 45 derajat. Ya, cirinya. Ya. Sumbu X sejajar ya, sejajar garis mendatar. Sedangkan sumbu Y ya 45 derajat dari garis mendatar. Nah, kemudian ciri yang keduanya adalah terkait dengan ukurannya. Ya, ukuran garis pada sumbu X ya. Sumbu X itu 1:1. Artinya sama antara gambar asli dengan gambar pada proyeksi ya. Panjangnya 20, ya pada proyeksinya juga sama 20. Ya, berbeda dengan sumbu Y ya. Perbandingnya 1:2. Artinya kalau gambar aslinya itu 20, gambar pada proyeksi hanya 10 ya, setengahnya. 1:2 gitu. Oke. Kita akan mencoba mengilustrasikan ya supaya lebih memudahkan. Ini adalah gambar garis mendatar ya. Kemudian kita buat ya sumbu Y-nya sebesar 45 derajat. Ya. Ini 45 derajat sumbu Y. Sumbu X ini sejajar dengan garis mendatar. Sini ya, sejajar. Ini titik pusatnya. Nah, kita ceritanya akan menggambar sebuah persegi ya, balok ya, dengan panjangnya itu 40 ya. Panjangnya 40 ya. Kita buat dari titik tengah ya, dari titik tengah ke kiri sepanjang 40 mm ya. Kemudian tingginya atau tebalnya 10 ya. 10 mm. Kita buat tarik garis. Kemudian lebarnya ceritanya adalah sama ya 40 mm. Nah, berdasarkan perbandingan ukuran garis pada sumbu Y 1:2, maka kita tulis hanya setengahnya saja. Berarti 20 kan? 20 mm. Tarik garis dari titik pusat ke arah sumbu Y, searah dengan sumbu Y sepanjang 20 ya. 20 mm. 20 mm. Tapi hakikatnya gambar aslinya adalah 40 mm ya. Tapi di proyeksi hanya dituliskan atau digambarkan sepanjang 20 mm. Kemudian tarik garis ke atas, ketinggiannya sambungkan. Kemudian ini juga sambungkan dan menggunakan penggaris ya. Jangan lupa. Kemudian garis putus-putus di belakang jangan lupa ya. Tetap harus dibuat garis. Nah, inilah yang namanya proyeksi miring. Jadi, sumbu X sejajar dengan garis mendatarnya, sedangkan sumbu Y sebesar 45 derajat ya. 45 derajat. Kemudian ukuran pada sumbu X itu sama dengan gambar aslinya, sedangkan ukuran pada sumbu Y setengah dari gambar aslinya ya. Ini 40 ya. Tapi yang digambarkan hanya 20 saja. 20 mm saja. Itu ya. Oke, intinya 10. Tuh. Mudah-mudahan paham tentang proyeksi miring ya. Barangkali nanti ada yang tanyakan, silahkan tanyakan.
Kemudian berikutnya adalah gambar perspektif, ya, gambar perspektif, ya. Dalam gambar teknik mesin, ya, dalam hal ini otomotif juga termasuk, gambar perspektif jarang digunakan, ya, karena kita lebih banyak menggunakan gambar-gambar lainnya seperti proyeksi, isometris, dimetris, kemudian miring, ya. Tapi tidak menjadi masalah ketika kita mengenal apa itu gambar perspektif. Gambar perspektif biasanya digunakan pada jurusan arsitektur, kemudian bangunan, ya. Gambar perspektif dibagi menjadi 3 macam, ya, jenis. Nah, gambar perspektif, ya. Jenis satu adalah perspektif dengan satu titik hilang, ya, satu titik hilang. Kemudian ada juga 2 titik hilang. Ada juga 3 titik hilang. Ya. Contohnya seperti apa? Satu titik hilang, contohnya misalkan ya, ada sebuah benda berbentuk apa ya, yang mudah diilustrasikan, berbentuk rumah, misalkan rumah, ya, rumah. Depannya seperti apa rumah? Contoh seperti ini. Contoh seperti ini, ya. Contoh saja. Tuh, anggap saja ini bagus, ya. Anggap saja bagus. Nah, gambar perspektif kita setelah tahu pandangan depannya, pandangan depan rumah, untuk mengetahui bagian samping rumah, kita tentukan satu titik hilang, misalkan di sini, ya. Sini titik hilang. Kemudian dari tiap sudut kita tarik garis, ya, menuju titik hilang. Tarik garis, kemudian sini juga sama. Nah, setelah itu baru dibuat, ya, seperti ini. Lalu gambar atau garisnya ini kita hapus kembali nanti. Hapus. Nah, inilah gambar perspektif satu titik hilang, ya. Adapun gambar perspektif 2 titik hilang, itu yang membedakan adalah jumlah titik hilangnya, ya. Tadi 1, sekarang 2, ya, gitu. Sekarang 2, misalkan tambah di sampingnya, itu. Misalkan gambar sebuah balok. Sebuah balok tingginya 40 mili, ya. Kita buat tingginya dulu 40 mili. Kemudian dari tiap ujung atas dan bawahnya kita tarik garis ke titik hilang, ke masing-masing titik hilang. Tarik garis, ya. Kemudian yang sampingnya juga sama, tarik garis. Kemudian setelah itu kita gariskan gambar aslinya, ya, seperti ini, ya. Ini juga tarik garis, tarik garis. Nah, inilah gambar perspektif 2 titik hilang. Ini nih yang ditebalin, ya. Ya, inilah gambar perspektif 2 titik hilang. Kalau 3 titik hilang, sebetulnya sama saja dengan gambar yang tadi, hanya ditambah di bagian bawah sini, ya. Kemudian tarik garis sini, tarik garis, kemudian sini. Baru setelah itu buat gambar aslinya, ya. Kita buat contoh 3 titik hilang, masih dengan contoh yang sama, ya. Membuat balok tingginya 40 misalkan. 3 titik hilangnya di sini dan di sini. Nah, tarik garis, ya. Tarik garis, tarik garis, tarik garis, tarik garis, ya. Kemudian setelah itu tentukan lebarnya juga, lebarnya maaf,
tentukan dulu titik lebarnya di bagian atas ini, ya, di bagian atas, ya. Kemudian tarik garis ke titik hilang yang ada di bawah, gitu, ya. Kemudian dari masing-masing titik juga tarik garis ke titik hilang yang ada di samping-sampingnya, ya. Seperti ini, ya. Inilah gambar perspektif 3 titik hilang, ya. Mudah-mudahan bisa dibayangkan gambarnya seperti apa, ya. Seperti ini. Nah, inilah 2 pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah membahas proyeksi miring tadi, ya. Kemudian membahas gambar perspektif, ya. Ada 3 jenis, 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Silahkan setelah ini kalian pelajari ulang, ya. Pelajari ulang, karena nanti di akhir pembahasan akan ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Tugasnya apa? Ya tentunya menggambar macam-macam proyeksi yang sudah Bapak jelaskan, ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah Bapak jelaskan, yang akhirnya kalian dapat terampil dalam menggambarkan macam-macam proyeksi yang sudah kalian pelajari. Baik, Bapak cukupkan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.